Hari ini kita masuk ke bab terakhir di semester 2 kelas 9 ini tentang bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Sebelumnya kita harus tahu dulu unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola. Nah, nama bangun ruang sisi lengkung yang pertama yaitu tabung. Ini kenapa dikatakan sisi lengkung? Karena semua bangun ruangnya sisinya berbentuk lengkungan ya, melengkung. Salah satunya yang pertama yaitu tabung, seperti ini. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kalian ada kaleng, kemudian drum ya, itu salah satu dari contoh tabung. Kemudian yang kedua, kerucut. Salah satunya dalam kehidupan sehari-hari yaitu topi ulang tahun atau tumpeng. Yang ketiga yang kita pelajari yaitu bola. Nah, kita pelajari satu persatu tentang sisi rusuk. Nah, jumlah sisi terlebih dahulu kita bahas yaitu tabung. Tabung itu ada 3. Yaitu sisinya itu yang membatasi ruangan di dalamnya. Kalau tabung ada sisi alas, yang bawah nih yang warna kuning ya. Kemudian sisi atas yang warna pink. Dan sisi tegak atau selimut tabung yang melengkung. Itu jumlah sisi pada tabung ada 3. Sedangkan kerucut sisinya ada 2. Yaitu hanya ada alas yang bawah dan sisi tegak yaitu selimut kerucut. Karena kerucut tidak ada atasnya ya, jadi hanya ada 2, yaitu hanya alas dan selimut kerucut. Sedangkan bola sisinya hanya ada 1 yang melengkung, hanya ada 1, yaitu selimut bola. Itu untuk jumlah sisinya. Sedangkan jumlah rusuknya, rusuk itu yang berbentuk lingkaran nih, yang garis ini nih. Kalau tabung ada 2, yaitu rusuk alas, nih yang Ibu lingkari ini, tanda ini, rusuk alas, dan rusuk atas. Jadi ada 2. Untuk tabung, jumlah rusuknya ada 2. Sedangkan kerucut, rusuknya hanya ada 1, yaitu hanya rusuk alas. Karena dia atasnya nggak ada ya, jadi hanya ada alas saja rusuknya yang berbentuk lingkaran. Jadi hanya ada 1. Sedangkan bola tidak ada rusuknya. Nah, yang terakhir yaitu garis pelukis. Garis pelukis itu hanya ada pada kerucut. Garis pelukis itu yaitu sisi miringnya nih, dilambangkan dengan huruf S ya, garis pelukis. Yaitu dari A ke T dan dari B ke T. Itu salah satu contoh dari garis pelukis yang ada di gambar ini. Jadi intinya kalau garis pelukis itu sisi miring ya. Nah, kalau T ini yaitu tinggi, singkatan dari tinggi. Kalau pada tabung tingginya ya dari alas sampai atas. Itu tinggi tabung. Sedangkan R ini namanya masih ada yang ingat, R itu lambang dari, betul, jari-jari ya. Jari-jari itu dari titik pusat ke tepi R. Nah, pada kerucut, tingginya itu dari titik puncak ke alas tinggi. Sedangkan R-nya dari O ke B, atau dari O ke A. Sedangkan dari ujung ke ujung, contohnya dari A ke B, itu namanya diameter. Ya, semoga masih ingat nih pelajaran kelas 8. Diameter dari ujung kiri sampai ujung kanan itu diameter. Sedangkan pada bola, jari-jarinya sama dari titik pusat ke tepi jari-jari. Kalau diameter dari ujung ke ujung. Atau sama aja dari atas ke bawah ya, diameter itu. Nah, itu unsur-unsur dari tabung, kerucut, dan bola. Semoga dipahami karena ini hanya teori saja. Dan ini termasuk nanti dalam soal PAT, jadi harus diingat-ingat. Oke, selanjutnya rumus-rumus bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Nah, ini rumusnya nih, rumus-rumus BRSL disingkat, bangun ruang sisi lengkung.
Untuk tabung bentuknya seperti ini, tadi yang sudah Ibu gambarkan. Jaring-jaringnya artinya kalau dibuka tabungnya seperti ini. Jadi selimutnya berbentuk persegi panjang, alas dan atasnya berbentuk lingkaran, ya. Luas selimut tabung rumusnya 2 pi RT. Ini dikali semua ya. 2 kali pi kali R kali T. Sedangkan luas permukaan tabung 2 kali pi kali R buka kurung T tambah R. Volume tabung pi kali R pangkat 2 kali T. Itu untuk tabung. Yang kedua kerucut, bentuknya seperti ini, tadi yang sudah Ibu sampaikan. Kalau dibuka, jaring-jaringnya akan terbentuk seperti ini ya, untuk kerucut. Nah, luas selimutnya yaitu luas selimut kerucut pi kali R kali S. Nah, S ini tadi apa namanya? Garis pelukis. Nah, sisi miring ya, garis pelukis. Nah, karena ini terbentuk sebuah segitiga siku-siku, jadi kalau mencari S itu menggunakan Pitagoras. Nah, berlaku seperti ini. Mencari S itu akar R kuadrat tambah T kuadrat. R itu jari-jari, T-nya tinggi ya. Kalau nyari T, tinggal dikurang. Nyari R juga dikurang. Depannya S duluan ya. Itu untuk rumus mencari garis pelukis pada kerucut. Kalau luas permukaan kerucutnya pi kali R buka kurung S tambah R. Kalau dalam kurung artinya dikalikan dengan yang di depan ya. Nah, volume kerucut rumusnya 1/3 kali pi kali R pangkat 2 kali T. Beda sedikit dengan tabung, hanya bedanya di 1/3 saja. Ya. Dan terakhir untuk bola, ini untuk luas selimut tidak ada, langsung ke luas permukaan 4 kali pi kali R pangkat 2, sedangkan volume bola, ya, volume bola yaitu 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Nah, keterangan pi itu nilainya 22/7 atau 3,14. Jadi kalau ada angka yang bisa dibagi 7 ya pakai 22/7. Kalau nggak ada yang bisa dibagi 7, pakai 3,14. Sedangkan R itu jari-jari, T itu tabung, S itu garis pelukis yang hanya terdapat pada kerucut. Kalau garis pelukis ya. Nah, itu rumus-rumus dari tabung kerucut bola. Supaya lebih jelas, kita lanjut ke contoh soal. Nomor 1. Kalau penyelesaian soal cerita, biasakan tulis diketahuinya apa, ditanya, baru kita jawab ya. Pertama, diketahui diameter alas tabung 14 cm. Diameter D, berarti kita tulis D sama dengan 14 cm. Dan tingginya 20 cm, berarti T 20 cm. Tidak ada lagi yang diketahui, yang ditanya luas selimut, luas permukaan, dan volume tabung. Nah, di sini ada D. Belum diketahui R-nya. Bisa kita cari. Bagaimana caranya? Diameter, mencari jari-jari, tinggal kita bagi 2. Diameternya 14, jari-jarinya, mencari jari-jari, tinggal diameter dibagi 2, ya. Karena kan jari-jari itu setengahnya diameter, tinggal diameter bagi 2. Diameternya berapa? 14 dibagi 2, yaitu 7 cm. Jadi jari-jarinya 7 cm, yang kita pakai yaitu jari-jari ya. Oke, kita lanjutkan. Kita jawab. Yang pertama dulu, luas selimut tabung. Yang A, luas selimut tabung. Kita tulis rumusnya 2 kali pi kali R kali T. Sama dengan ikutin 2-nya tetap. Pi-nya pakai 22/7 ya, karena ada kelipatan 7 di sini. Pi-nya 22/7 kali R-nya 7 kali tingginya 20. Atas sama bawah yang bisa kita bagi-bagi. Nih, 7 bagi 7. 1, ya kan? Tinggal kita kali semua yang di atas. 2 kali 22, 40
4 kali 1 kali 20, 20. 4 kali 2 aja, 8, 8, tinggal tambahin nolnya 1. Luas selimut, luas, satuannya persegi. Inilah luas selimut tabung. Paham ya? Tinggal masukin ke rumusnya, termasuk mudah ini. Kemudian yang B, kita tulis di bawahnya aja, masih muat. B, luas permukaan tabung. Rumusnya 2 kali Pi kali R tambah T. Sama dengan 2 kali Pi-nya, 22/7. R-nya 7. Dari mana, Bu? Dari yang diketahui. Tinggal lihat di sini ya. Buka kurung, R-nya tetap 7 tambah T-nya 20. 7 bagi 7, 1. Sama dengan 2 kali 22, 44. Dikali 7 tambah 20, 27. Sama dengan 44 kali 27. Dalam kurung itu artinya dikali ya. Yaitu 1188 cm persegi karena masih luas. Oke, itu luas permukaan tabungnya. Yang ketiga yaitu volume tabung. Volume tabung yaitu Pi kali R pangkat 2 kali T. Tinggal kita masukkan Pi-nya 22/7. R-nya pangkat 2, berarti 7 kali 7. 2 kali ya, karena pangkat 2. Kali tingginya, yaitu 20. Atas sama bawah yang bisa bagi-bagi. 7 bagi 7, 1. 22 kali 1, 22. Kali 7, 154. Dikali 20. 154 kali 2 aja. 308. Tambahin nolnya dari sini. Jadi 3080 cm kubik karena volume ya. Satuannya jangan lupa ditulis. Yang tidak ditulis Ibu kurangi nilainya. Oke, itu penyelesaian dari soal tentang tabung. Semoga dipahami. Karena tinggal memasukkan ke dalam rumusnya aja ya. Kita lanjut ke contoh soal kedua tentang kerucut. Nah, sudah ditulis ini diketahuinya nih. Panjang jari-jari kerucut diketahui R-nya 3 cm dan tingginya 4 cm, T-nya 4 cm. Tentukan ditanya luas selimut, luas permukaan, dan volume kerucut. Kita jawab satu persatu seperti tadi. Yang pertama, luas selimut kerucut. Yaitu Pi kali R kali S. Pi-nya pakai apa? Karena nggak ada yang bisa dibagi 7, jadi kita gunakan 3,14. R-nya berapa? 3. Nah, S-nya belum diketahui. Berarti kita harus cari dulu dari sini. Dari R dan T. S itu garis pelukis ya. Tadi sudah Ibu jelaskan. Kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu R kuadrat tambah T kuadrat. Sama dengan akar R kuadrat R 3 pangkat 2 tambah T pangkat 2, 4 pangkat 2, sama dengan akar 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9, tambah 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16, sama dengan akar 9 tambah 16, 25. Akar 25 itu 5. Berarti S-nya 5 cm ya. Ini S-nya nih. Tinggal kita tulis di sini. S-nya 5.
Tinggal kita kalikan 3,14 dikali 3 kali 5, 15. Sama dengan 3,14 kali 15 yaitu 47,1 cm persegi. Karena luas selimut ya. Itu untuk luas selimut. Sekarang luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut yaitu rumusnya Pi kali R buka kurung R tambah S. Pi-nya tetap 3,14. R-nya yaitu R3 buka kurung R-nya tetap 3 tambah S-nya yaitu 5. Sama dengan 3,14 kali 3 kali 3 tambah 5, 8. Nah, 3,14. Ini yang gampang dulu kita kali. 3 kali 8, 24. Sama dengan 3,14 kali 24, yaitu 75,36 cm persegi. Ini untuk luas permukaan kerucut. Yang terakhir yaitu volume kerucut sama dengan 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali T. Sama dengan 1/3 Pi-nya 3,14, R-nya berapa? 3. Karena pangkat 2 berarti 3 kali 3. T-nya yaitu 4. Sama dengan atas sama bawah yang bisa dibagi 3 bagi 3. 1. 3,14 kali 3 kali 4. Ini 1 nggak ngaruh ya. Jadi tinggal 3 kali 4. 12. Sama dengan 3,14 kali 12. Hasilnya adalah berapa nih? Benar ya? Coba dicek. Ya, 3,14 kali 12. Hasilnya adalah, coba kita hitung sama-sama ya. 3,14 kali 12. 4 kali 2, 8. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. 1 kali 4, 4. 1 kali 1, 1. 1 kali 3, 3. Dijumlah 8. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 1, 7. Turun 3. Komanya berapa nih? 1, 2. 1, 2 di sini. Berarti 37,68 cm kubik karena volume ya. Paham ya? Semoga dipahami karena ini masih mudah karena tinggal masukkan ke dalam rumus saja. Itu contoh soal tentang kerucut. Selanjutnya yang terakhir masuk ke bola. Soal cerita tentang bola. Nah, itu juga akan keluar di soal PAT buat minggu depan ya, dipelajari. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 3. Nah, ini. Wah, udah ada kesimpulannya nih. Tapi kita buktikan apakah betul nih jawabannya. Diketahui atap sebuah gedung berbentuk belahan bola. Belahan bola artinya setengah bola ya. Karena sebelah. Istilahnya kan belahan, jadinya sebelah. Ini artinya setengah bola. Dengan panjang diameter 28 meter, atap gedung tersebut akan dicat dengan biaya 300.000 setiap meter persegi. Tentukan biaya yang diperlukan untuk mengecat gedung tersebut. Nah, sekarang kita ketahui diameternya 28. Seperti biasa kalau diketahui diameter, kita cari jari-jarinya dulu ya.
tinggal diameter bagi 2, sama dengan diameternya 28 dibagi 2 sama dengan 14 meter. Nah, yang kita gunakan kalau bola itu kan ada rumus luas permukaan dan volume ya. Nah, kita menggunakan rumusnya mana? Luas atau volume? Di sini ada kata kuncinya nih. Biaya ngecat 300.000 per meter persegi. Nah, ini nih. Kalau persegi itu satuan dari luas. Jadi, kita gunakan rumus luas permukaan. Luas permukaan setengah bola, karena diketahuinya belahan bola ya. Jadi, luas permukaan setengah bola. Sama dengan setengah dikali LP bola, yaitu 4 kali Pi kali R pangkat 2. Sama dengan ini 4 bagi 2, 2. Pi-nya kita gunakan 22/7 karena ada kelipatan 7. R-nya yaitu 14 karena pangkat 2, yaitu 14 kali 14 karena kuadrat ya. Sama dengan 14 bagi 7, 2. 2 kali 22, 44 kali 2, 88 kali 14 sama dengan 1232 meter persegi. Nah, ditanya biayanya nih. Tinggal luas permukaan setengah bola dikali biayanya Rp300.000. Sama dengan luas permukaan setengah bolanya 1232 kali 300.000 akan menghasilkan Rp3.696.000. Jadi kesimpulannya, biaya yang diperlukan untuk mengecat gedung tersebut adalah Rp3.696.000. Nah, itulah tentang bangun ruang sisi lengkung, tabung kerucut bola, beserta contoh soalnya. Semoga dipahami. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Bu Heni. Oke, dicatat semuanya ya, supaya bisa kalian pelajari.